Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan pada sehatnya di masa pandemi sekarang ini. Baik, balik lagi bareng saya di vlog Micro Teaching. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, eh, teman-teman bisa menyiapkan lebih dulu alat tulisnya, buku catatannya, buku pegangannya, buku paket kita sosiologi Kurtilas, atau kalau ada teman-teman yang punya buku atau referensi lain yang berkaitan dengan tema ini silakan dibuka, atau ada yang punya electric book boleh juga dibuka supaya pembahasan kita nanti lebih menarik dan lebih luas lagi. Oke, uh, pada materi sebelumnya pasti teman-teman sudah mempelajari tentang tindakan sosial gitu kan, apa itu tindakan sosial dan lain-lain. Nah, pada kegiatan belajar kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis interaksi dan bentuk-bentuk interaksi sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Selain itu juga kita akan belajar bentuk-bentuk perwujudan dari konsep-konsep tersebut. Nah, setelah mempelajari modul ini, teman-teman diharapkan akan dapat memahami dan melaksanakan diskusi mengenai jenis-jenis interaksi sosial dalam masyarakat, bentuk-bentuk interaksi sosial dalam masyarakat, serta teman-teman diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mendasari terbentuknya interaksi sosial, lalu juga menjelaskan proses dari masing-masing bentuk interaksi sosial, serta mampu menganalisis keterkaitan interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, perkenalan dulu ya, nama saya Alfitra Faris dari Pensos A 2018. Saya di sini mengampu mata pelajaran sosiologi dengan bab bahasan kali ini hubungan sosial di bab 2 kalau di buku paket sosiologi Kurtilasnya. Lalu subtemanya jenis-jenis dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, next. Nah, di sini ada kompetensi inti yang hendak dicapai ya kan. Nah, kompetensi itu pada dasarnya di semua mata pelajaran itu sama gitu ya. Entah itu sosiologi, matematika, semua kompetensi intinya itu sama. Lalu di sini ada KD. Nah, dari KD ini diperas lagi, yang hendak kita capai itu pertama bisa menjelaskan jenis-jenis interaksi sosial yang terdapat dalam masyarakat, menjelaskan faktor-faktor yang mendasari terbentuknya interaksi sosial, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial, menjelaskan proses dari masing-masing bentuk interaksi sosial, serta menganalisis keterkaitan interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Lalu di keempatnya itu indikator pencapaian kompetensinya ada melaksanakan diskusi mengenai jenis interaksi sosial dalam masyarakat dan bentuk-bentuk interaksi sosial di masyarakat, serta menyajikan hasil diskusi mengenai jenis-jenis dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuannya itu di sini di KD3-nya itu teman-teman diharapkan bisa menganalisis jenis-jenis interaksi sosial serta faktor-faktor yang mendasarinya. Faktor-faktor yang mendasari terbentuknya interaksi sosial tadi. Lalu yang kedua, teman-teman diharapkan bisa menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial dan perkembangannya. Di KD4-nya sendiri, teman-teman diharapkan melakukan diskusi. Kenapa diskusi? Ya karena ini output yang nyata gitu ya, melakukan diskusi mengenai jenis-jenis dan bentuk-bentuk interaksi sosial, lalu menyajikan hasil diskusi mengenai jenis-jenis dan bentuk-bentuk interaksi sosial dan perkembangannya. Melalui kegiatan pembelajaran kali ini, dengan menggunakan metode belajar sambil berdiskusi, dan melalui pendekatan scientific learning, teman-teman diharapkan dapat menumbuhkan sikap kritis dan mengkaji jenis-jenis interaksi dan bentuk-bentuk interaksi sosial secara disiplin, jujur, percaya diri, dan kolaboratif. Oke, next ya. Nah, sini. Apa sih interaksi sosial itu ya kan? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain maupun individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial ini terwujud dalam aksi dan reaksi. Kalau menurutnya si Surjono Sukanto, interaksi sosial adalah proses sosial mengenai cara individu dan kelompok membangun suatu hubungan guna membangun sebuah sistem di dalam hubungan sosial. Ya. Setelah mempelajari materi sebelumnya tentang tindakan sosial, kita tahu bahwa antara tindakan sosial dan interaksi sosial mempunyai hubungan yang sangat erat. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan orang lain, entah itu untuk sesuatu yang ringan maupun sesuatu yang berat gitu ya. Kita selalu membutuhkan. Munculnya sikap saling membutuhkan karena manusia hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas atau tindakan-tindakan sosial. Misalnya melakukan kerja bakti di kampung, membantu tetangga yang punya hajatan, lalu menolong tetangga yang tertimpa musibah dan sebagainya.
Dalam melakukan tindakan-tindakan sosial, manusia tidak bisa melepas peran dirinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hal itu disebabkan manusia selalu melakukan hubungan sosial atau disebut interaksi sosial. Hubungan sosial dapat dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Dalam hal ini, Surjono Sukanto menyebutkan bahwa interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas atau tindakan sosial. Jadi, aktivitas-aktivitas yang ada di lingkungan masyarakat itu syarat utamanya adalah interaksi sosial dulu, karena tanpa interaksi nggak mungkin ada tindakan-tindakan sosial. Oke, di sini ada jenis-jenis interaksi sosial. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama interaksi individu dengan individu, yang kedua interaksi individu dengan kelompok, lalu interaksi kelompok dengan kelompok yang terakhir. Nah, interaksi antara individu dengan individu, dalam interaksi ini seorang individu akan membuat aksi kepada orang lain dengan tujuan agar mendapat reaksi atas aksi yang dilakukannya. Reaksi yang muncul bisa bersifat positif maupun negatif. Reaksi yang dikatakan positif itu jika reaksi yang terjadi mengarah kepada kerjasama dan hubungan yang harmonis, dan dikatakan negatif jika reaksi yang ditimbulkan mengarah kepada pertentangan atau konflik atau pertikaian ya. Misalnya reaksi negatif dan reaksi positif, misalnya gini, dalam kelas kan pasti ada bendahara, ada struktur kelas ya. Struktur itu ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, lalu sekretaris dan bendahara. Nah, sama-sama kita tahu bendahara itu tugasnya biasanya menagihi uang kas kepada setiap warga kelas gitu ya kan. Ketika bendahara ini menagih dengan cara yang baik, dengan timing waktu yang pas, dengan bahasa yang lembut dan tidak kasar, pasti respon dari yang ditagihnya itu akan baik-baik juga gitu ya. Tapi ketika bendahara kelas menagih dengan emosional, dengan suara tinggi, dengan paksaan, pasti yang ditagihnya itu akan kesel, dongkol, dan menimbulkan reaksi negatif lainnya. Itu contohnya teman-teman. Lanjut, interaksi individu dengan kelompok. Dalam interaksi ini, seorang individu berinteraksi dengan kelompok. Misalnya guru yang mengajar dan menjelaskan materi pelajaran kepada murid-muridnya. Nah, gurunya itu individu satu dan murid-murid itu kan banyak, masyarakat kelompok ya. Atau juga bisa seminar, seorang pengisi seminar sedang berbicara dengan audiensnya gitu. Itu juga interaksi antara individu dan kelompok. Lanjut, yang ketiga ada interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, dalam interaksi ini yang muncul adalah kepentingan kelompok sehingga kepentingan individu tidak muncul. Misalnya satu kelompok musisi bertemu dengan kelompok musisi lainnya untuk membahas persiapan konser akbar yang akan dilakukan mereka. Jadi kepentingan individu dalam interaksi ini tuh nggak muncul, yang lebih dominan adalah kepentingan kelompok. Misal, contoh lainnya lagi, kelompok pesepak bola sekolah A bertemu dengan kelompok pesepak bola B untuk membahas turnamen nasional atau untuk membahas pertandingan persahabatan. Itu contoh interaksi kelompok dengan kelompok ya teman-teman. Oke. Nah, dalam kehidupan setiap hari, setiap kita itu pasti melakukan interaksi sebagai bagian dari keharusan yang mesti dijalankan sebagai makhluk sosial. Interaksi yang kita bangun mestinya adalah yang bernilai positif, penuh dengan kejujuran dan penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Kita harus menyadari bahwa kita hidup itu nggak sendiri. Kita hidup dengan orang lain, dengan kelompok lain, yang sudah pasti akan ada perbedaan-perbedaan dalam segala hal. Perbedaan tersebut dapat menyangkut agama, adat, budaya, pola hidup, suku, cara pandang, cara berpikir, cara berpakaian, cara bergaul, dan lain-lain teman-teman. Karenanya, kita harus dapat mengembangkan sikap toleransi yang tinggi dalam kehidupan. Contoh sederhananya adalah ketika ada musibah banjir atau tsunami atau tanah longsor, gunung meletus, dan lain-lain. Kita harus sebagai makhluk sosial, kita harus bahu-membahu mengulurkan tangan untuk saling membantu tanpa mengenal suku, warna rambut, jenis kelamin, agamanya, basicnya apa, itu kita harus singkirkan dulu teman-teman. Nah, oke, lanjut ke slide selanjutnya ya. Di sini ada ciri-ciri interaksi sosial. Nah, bagaimana sih suatu interaksi bisa dikatakan sebagai interaksi sosial gitu loh. Kalau interaksi sosial itu gimana gitu ya. Ciri-ciri suatu interaksi bisa disebut sebagai interaksi sosial itu jika ada 4 teman-teman. Pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Ya, itu jelas banget ya teman-teman, kalau pelakunya cuma sendiri namanya interaksi mandiri dong. Lalu adanya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Nah, jelas banget kalau nggak ada komunikasi, interaksi apa yang mau dibentuk gitu ya. Interaksi sekarang juga komunikasi sekarang juga itu bisa 2 jenis teman-teman dalam masa saat ini. Bisa komunikasi virtual atau bisa komunikasi secara langsung, bertemu secara face to face. Lalu mempunyai maksud dan tujuan yang jelas.
Di sini mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Kita berinteraksi dengan orang lain pasti punya maksud dan tujuan yang jelas, teman-teman. Misalkan saya manggil salah satu teman saya berinteraksi, pasti saya udah punya tujuan atau maksud kenapa saya berinteraksi dengan dia. Lalu yang terakhir ada dimensi waktu. Nah, dimensi waktu jelas, teman-teman. Nah, sebagaimana kita manusia ideal atau manusia yang normal pada umumnya dalam berinteraksi, kita pasti selalu ingin agar interaksi yang sedang atau akan kita bangun itu lebih mengarah pada interaksi yang positif, kan? Nah, kita pasti sebagai manusia pasti selalu menghindari jenis-jenis interaksi yang negatif, teman-teman. Nah, gimana sih caranya agar interaksi sosial yang dibangun lebih mengarah kepada suatu interaksi sosial yang positif gitu? Di situ ada 5, teman-teman, apabila kita kepengen mendapatkan interaksi sosial yang positif. Pertama, didasari pada kebutuhan yang nyata. Nah, dalam berinteraksi baiknya kita didasari pada kebutuhan yang nyata, teman-teman, bukan pada dasari pada kebutuhan yang dibuat-buat. Kalau dibuat-buat nanti ujung-ujungnya interaksi itu penuh kebohongan dan bersifat negatif gitu ya. Lalu kedua, memperhatikan efektivitas, memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Nah, ini juga penting, teman-teman, untuk kita dalam berinteraksi itu kita harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Misalnya tadi kayak bendahara yang ingin menagih uang kas, kita perhatikan dulu nih, orang yang ingin kita tagih itu lagi tidur atau lagi ngobrol atau gimana gitu ya. Kita mesti ngelihat keadaannya juga, teman-teman. Lalu yang keempat ada menyesuaikan diri kepada kebenaran dan kaidah-kaidah yang berlaku. Ini wajib banget, teman-teman. Kalau kita nggak mendasarinya pada kebenaran dan kaidah yang berlaku, yang ada nanti konflik dan berantem. Misalnya seorang bendahara yang tiba-tiba nagih uang kas tapi yang ditagih nominalnya itu 3 kali lipatnya dari seharusnya dibayarkan gitu. Itu kan bisa nanti yang ditagihnya itu bisa ngomel, bisa marah, kok 3 kali sih, bukannya kok aturan kan bayarnya 5.000, kok jadi 15.000 sih, duitnya lu korupsi ya. Nanti kan ada menimbulkan persepsi seperti itu, menimbulkan interaksi-interaksi negatif jadinya. Nah, yang terakhir itu tidak bersifat memaksa, baik secara fisik maupun mental. Ini salah satu syarat yang mutlak banget ya, teman-teman, jika menginginkan interaksi yang kita bangun atau sedang kita jalani itu agar menjadi interaksi yang positif gitu ya kan. Kalau seorang bendahara menagih uang kas dengan muka cemberut, lalu suara tinggi, memaksa, udah gitu memaksa, pasti kan yang dipintain uang kas itu kan bakalan marah-marah, lalu muncul konflik, pertikaian, nanti yang ada interaksi itu menjadi interaksi yang bersifat negatif. Nah, 5 hal ini penting banget kalau kita ingin menjalani sebuah interaksi yang positif ya, teman-teman. Kita kalau ingin mendapatkan balasan interaksi yang positif, 5 hal ini mesti kita perhatikan. Oke, next slide ya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mendasari terbentuknya interaksi sosial gitu. Apa aja sih faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial gitu ya? Di sini ada 5, teman-teman. Pertama ada imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga ada identifikasi, yang keempat simpati, dan yang terakhir ada empati. Nah, kita bahas satu dulu ya dari imitasi. Apa sih imitasi itu ya gitu ya kan? Imitasi merupakan suatu tindakan atau cara belajar, cara berpikir, atau cara bersikap dengan mencontoh sikap, tingkah laku, atau perbuatan orang lain gitu ya. Apabila yang ditirunya itu perbuatan yang sikapnya baik, maka akan membawa pada kebaikan. Tapi bila yang ditiru adalah segala hal-hal yang negatif, maka akan mempengaruhi secara negatif pula gitu. Proses imitasi yang baik akan menjadikan individu melakukan tindakan-tindakan yang positif, seperti menaati peraturan lalu lintas, disiplin, menghargai waktu, dan lain-lain. Sementara itu, proses imitasi yang negatif akan membawa individu atau seorang itu kepada berbagai penyimpangan. Misalnya, sikapnya jadi kebarat-baratan, lalu pergaulan bebas, menggunakan narkoba, dan lain-lainnya, teman-teman. Oke, lanjut yang kedua ada sugesti di situ ya. Apa sih sugesti itu gitu ya kan? Sugesti adalah pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan oleh seorang kepada orang lain dan diterima pihak lain. Dalam penerimaan ini, biasanya pihak yang tersugesti menerima tanpa berpikir panjang. Artinya apa sih? Artinya individu atau seorang yang menerima sugesti begitu saja tanpa melalui proses pemikiran yang rasional. Jadi dia main asal terima aja tanpa dipikir ulang gitu ya. Seorang individu akan mudah menerima sugesti karena hal-hal berikut, teman-teman. Hal-halnya itu ada 4. Yang pertama itu kemampuan berpikir yang terhambat. Lalu yang kedua adalah pikiran yang sedang kacau atau runyam. Yang ketiga ada otoritas. Dan yang keempat ada mayoritas. Kita bahas satu-satu dulu ya dari kemampuan berpikir seseorang yang terhambat. Terhambatnya kemampuan berpikir seseorang dapat muncul apabila seseorang individu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit dan rumit, dan dia harus memilih salah satu di antaranya. Memilih di antara beberapa pilihan. Selain itu, kelelahan fisik atau mental yang ada dalam diri individu atau seorang juga dapat memicu keadaan ini. Misalnya gini, teman-teman, ada seorang anak yang baru lulus jenjang pendidikan SMP, lalu dia ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA. Si anak ini inginnya ke SMA A, tapi
orang tua si anak ini inginnya anak ini melanjutkan ke SMA B gitu ya kan. Nah, apabila dalam kondisi seperti ini ada orang lain, entah itu teman, kerabat yang memiliki hubungan intim dengan si anak, bisa paman, teman, atau kerabatnya atau gurunya, memberikan anjuran, memberikan sugesti untuk mengikuti ayah atau ibunya, nasihat ayah ibunya, eh, maka sang anak secara emosional, anak tersebut akan memilih sesuai dengan yang dianjurkan orang tadi, teman-teman. Dalam kondisi seperti ini dapat dilihat bahwa individu atau anak tersebut mungkin fisik dan pikirannya sudah lelah memikirkan keadaan dan kondisi orang tuanya. Jadi ketika datang pihak ketiga mensugesti anak, udah kamu ikutin pilihan orang tuamu aja gitu. Nah, akhirnya si anak mau nggak mau karena kecapean fisik dan mental setelah berdebat atau beradu argumen dengan orang tua tentang pemilihan SMA tadi, akhirnya si anak tadi tersugesti sama pihak ketiga tadi dan oke, ikutin apa yang dikatakan oleh pihak ketiga tadi itu, teman-teman. Lalu yang kedua, pikiran sedang kacau. Nah, pikiran sedang kacau ini seorang individu yang pikirannya atau keadaannya sedang kacau juga mudah menerima sugesti. Misalnya dalam sebuah sesi ulangan, ya ada seorang individu yang mengikuti ulangan tersebut dan tiba-tiba udah di penghujung waktu ulangan itu, waktunya misalkan 5 menit lagi hampir habis, tapi di lembar kertas jawaban si anak itu masih banyak yang belum dia jawab, masih banyak soal-soal yang kosong untuk dijawabnya gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, apabila ada kawannya yang memberikan jawaban gitu ya kan, maka ia akan menerima jawaban itu tanpa berpikir lagi apakah jawaban itu benar, apakah temannya itu ngasih ngasal atau enggak gitu, apakah jawaban ini sesuai dengan jawaban yang diharapkan gitu ya. Anak itu udah nggak mikir lagi tentang benar atau salah, yang penting lembar jawabannya itu keisi, dia nggak terlihat bodoh-bodoh amat dan ya kejar target katanya gitu. Terlebih lagi kalau yang memberikannya itu adalah orang atau murid yang dipandang kemampuannya di atas kemampuan dia gitu. Oke, lanjut lagi yang ketiga, ada otoritas. Nah, sugesti akan mudah diterima oleh individu apabila yang memberikan sugesti itu adalah orang yang memiliki kemampuan dalam bidang tertentu atau seseorang yang memiliki jabatan atau otoritas tertentu, teman-teman. Misalnya kita, kalau ada seorang dokter mengatakan kepada kita bahwa kita mengalami penyakit tertentu atau kita uh, teridentifikasi kena virus tertentu, maka kita pasti akan percaya gitu. Kenapa sih kita percaya sama apa yang diomonginnya gitu? Hal ini karena seorang dokter dipandang pasti mengetahui tentang kondisi kesehatan seseorang, tentang ilmu-ilmu medis, tentang penyakit, tentang virus gitu. Lain halnya kalau misalkan yang ngomong begitu tukang bakso. Lu kayaknya misalkan ada tukang bakso ngomong sama kita, kayaknya kamu terkena virus tertentu deh, ya kita pasti nggak percaya gitu kan, karena basicnya tukang bakso tadinya tukang bakso gitu, nggak punya otoritas tentang dunia kesehatan. Contoh lainnya juga kayak ada seorang ulama atau pemuka agama yang mengatakan bahwa sesuatu itu halal atau haram gitu ya kan, sesuatu itu boleh dilakukan atau nggak boleh dilakukan, kita percaya gitu ya kan, percaya aja karena mereka itu punya otoritas dan jabatan jabatan yang diakui gitu loh. Nah, sugesti itu akan mudah untuk diterima oleh jika disampaikan oleh orang-orang yang punya otoritas seperti ini. Lalu mayoritas, terakhir mayoritas, sugesti akan mudah diterima jika bersumber dari mayoritas atau berasal dari kelompok terbesar kepada kelompok yang kecil atau minoritas. Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh, misalnya ada seorang siswa yang tidak masuk sekolah hari ini, lalu dia ingin mencari tahu tentang keadaan sekolah dan bertanya apakah besok ada PR atau enggak. Lalu siswa ini tiba-tiba menemui teman-temannya di tongkrongannya dan bertanya, tadi di sekolah ngapain aja gitu. Lalu besok ada tugas nggak sih? Ada PR nggak sih? Ada apa yang harus dikerjakan besok? Nah, teman-temannya ini, jika teman-temannya ini sepakat untuk mengerjai si anak yang nggak masuk tadi dengan cara berbohong dan melakukan tipu-tipu dan kong kali kong, teman-temannya itu akan bilang bahwa besok ada tugas tahu, tugasnya ini gini 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 gini. Padahal pada kenyataannya besok itu nggak ada tugas gitu. Maka responnya si anak mendengar sugesti daripada kawan-kawannya itu pasti akan percaya bahwa besok ada tugas, bahwa besok ada sesuatu yang harus dikerjakan gitu. Nah, ini salah satu contoh suara mayoritas mampu mensugesti suara minoritas, walaupun interaksi yang ditimbulkannya adalah interaksi yang negatif gitu. Nah, sugesti ini hendaknya dilakukan untuk hal-hal positif, teman-teman. Jadi tidak menjerumuskan atau mengarahkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan nilai, norma, atau aturan tata hukum yang berlaku di masyarakat. Nah, tadi tuh kalau yang tadi itu interaksi yang mayoritas tadi seharusnya hendaknya dihindari kayak gitu tuh. Interaksi yang mengarah kepada hal negatif, lalu bersifat memaksa itu hendaknya dihendaki dan digantikan menjadi interaksi yang positif.
Contohnya gimana sih? Misalnya jika Anda menemukan kawan atau tetangga Anda yang sakit, ya teman-teman harus meyakinkan dirinya harus pergi ke dokter atau minimal ke puskesmas agar mendapatkan penanganan yang baik berkaitan dengan penyakit yang diterimanya gitu. Demikian juga kalau misalkan teman-teman punya kawan atau saudara yang nilai ulangannya kurang memuaskan atau rapotnya nilainya merah atau anjlok gitu. Nah, teman-teman harus dapat mengarahkan dirinya agar bisa belajar lebih giat dan jangan terputus asa, bukan malah memberikan kunci jawaban secara cuma-cuma saat ujian sedang berlangsung. Itu nanti ujung-ujungnya menjadi interaksi yang negatif. Lalu di ketiga ada identifikasi. Apa sih identifikasi itu gitu? Identifikasi adalah kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang atau individu untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Dengan identifikasi, teman-teman biasa merasa seolah-olah menjadi orang lain. Pengaruh yang terjadi dalam proses identifikasi umumnya lebih kuat dibandingkan dengan sugesti maupun imitasi. Proses identifikasi berlangsung apabila orang yang melakukan identifikasi itu benar-benar mengenal orang lain yang menjadi idolanya. Orang yang melakukan identifikasi akan menganggap tokoh pujaannya memiliki kedudukan dan kemampuan yang lebih tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai panutan. Contoh tren identifikasi saat ini itu kayak generasi sekarang yang mengidolakan artis-artis Korea atau band-band Korea gitu ya kan. Mereka akan membuat diri mereka seolah-olah identik atau sama, entah dari cara gaya rambutnya, cara berpakaian mereka, cara makan mereka dan lain-lain. Mereka akan meniru idolanya itu seidentik mungkin gitu. Jika sugesti faktor utamanya adalah maksudnya pendorongnya adalah lawan jenis, identifikasi pendorongnya itu diri sendiri yang ingin menjadi identik atau sama dengan aktor atau idolanya gitu, pujaannya. Lalu yang keempat ada simpati ya. Simpati merupakan suatu proses seorang untuk tertarik pada pihak lain karena beberapa sebab seperti kemampuan, sikap, kepribadian dan tingkah lakunya yang baik. Dalam proses simpati, perasaan seseorang memegang peranan yang penting walaupun dorongan utamanya adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan bekerja sama dengannya. Perbedaan simpati dan identifikasi terletak pada dorongan utamanya, teman-teman. Dorongan utama pada simpati adalah ingin mengerti dan ingin bekerja sama dengan orang lain. Sedangkan di identifikasi tadi, dorongan utamanya adalah ingin mengikuti jejak patronnya atau role modelnya, ingin mencontoh dan ingin belajar dari patron yang tadi, orang yang dianggap ideal tadi. Nah, proses simpati yang lebih mendalam akan mendorong individu dan munculnya rasa empati. Jadi rasa simpati yang dalam itu akan mendorong munculnya rasa empati. Nah, contohnya simpati itu misalkan ada kawan kita yang sedang ulang tahun, pasti kita akan berusaha untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun, atau begitu juga ada teman kita yang menikah atau merayakan hal-hal lainnya gitu. Lalu yang terakhir ada empati. Empati adalah kecakapan untuk merasa diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikutlah merasakan apa yang dialami atau diderita orang-orang itu gitu. Misalnya apabila ada orang tua kawan kita yang meninggal dunia, maka kita akan merasakan sensasi atau euforia kesedihannya yang dirasakan oleh kawan tersebut gitu. Kita seolah-olah peristiwa tersebut itu menimpa diri kita juga. Jadi perasaannya kawan kita yang sedang berduka itu kita turut rasakan juga, teman-teman. Oke, next ya, selanjutnya. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan di berbagai tempat, bahwa manusia saling berinteraksi antara individu dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok, antara individu dengan individu lainnya gitu ya. Ada kalanya proses interaksi itu berjalan sesuai dengan aturan dan mengarah pada kerjasama dan harmonisasi. Namun sering juga terjadi interaksi mengarah pada pertikaian atau konflik. Hal tersebut itu wajar dalam dinamika kehidupan bermasyarakat ya, teman-teman. Interaksi sosial merupakan contoh bentuk hubungan sosial yang terjadi antara manusia satu dengan manusia lainnya, tidak bersifat statis, akan tetapi selalu berkembang sejalan dengan perubahan dan dalam masyarakat itu sendiri. Artinya sifatnya itu dinamis, teman-teman. Perubahan dalam hubungan antar manusia bisa terjadi ke arah positif atau ke arah negatif. Dalam masyarakat, pertentangan dan hubungan baik selalu kita temui. Hubungan atau interaksi harus dijaga agar kehidupan menjadi selaras sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Tetapi pertentangan harus disikapi dengan hati, kepala dingin, dan logis. Hati-hati, kepala dingin, dan logis gitu. Setiap perbedaan dihadapi dengan hati terbuka, pikiran terbuka. Perbedaan bukan berarti harus dimusuhi, tetapi perbedaan merupakan pelengkap dari kekurangan yang ada. Oke, next. Nah, dalam bentuk-bentuk interaksi sosial, beberapa ahli sosiolog telah melakukan penggolongan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial secara umum, teman-teman. Di antaranya ada proses sosial yang asosiatif dan disosiatif. Nanti kita bahas lebih dalam di slide selanjutnya ya. Proses sosial yang asosiatif itu terjadi apabila individu atau kelompok melakukan aktivitas atau interaksi sosial yang memiliki keserasian atau kesamaan dalam pandangan atau pola pikir, sehingga proses itu mengarah kepada kesatuan atau kerjasama dan harmonisasi.
Proses ini terdiri dari 4 teman-teman. Pertama ada kerjasama atau kooperatif, lalu ada akomodasi atau accommodation, asimilasi, lalu akulturasi. Sedangkan proses sosial yang disosiatif sering pula disebut sebagai proses sosial yang bersifat oposisi atau opposition proses. Nah, interaksi sosial yang bersifat oposisi mengarah kepada bentuk-bentuk pertentangan, pertikaian, atau konflik. Nah, dalam interaksi sosial yang disosiatif ini, bentuknya itu ada persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Oke, kita bahas satu. Next slide. Nah, di sini jelas teman-teman ya. Proses-proses pembagian tentang proses-proses sosial yang asosiatif ada 4. Nah, proses sosial ini terjadi apabila individu atau kelompok melakukan aktivitas atau interaksi yang memiliki keserasian atau kesamaan dalam pandangan atau pola pikir, sehingga proses itu mengarah kepada kesatuan, kerjasama, harmonisasi, hubungan yang positif gitu ya. Proses ini terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Yang pertama kita bahas dulu tentang kerjasama. Aktivitas kerjasama dapat terjadi atau dilakukan setidaknya oleh 2 orang individu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kita lihat kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kerjasama, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, sampai pada lingkungan yang luas yaitu masyarakat dalam suatu negara. Dalam lingkungan keluarga kita lihat adanya proses suatu pola keluarga yang tersusun secara sistematis, meskipun hal itu tidak ada aturan yang menerangkan bahwa fungsi dan kedudukan setiap anggota keluarga. Misalnya ayah mencari nafkah, ibu mendidik dan merawat anak-anak di rumah, juga keterlibatan anak-anak dalam hal membantu mengurus rumah itu. Hal ini bisa terjadi apabila semua pihak menyadari dan menghormati peranan dan fungsinya masing-masing anggota keluarganya gitu. Jadi masing-masing anggota keluarganya itu menyadari peran dan fungsinya, maka akan terjadi hubungan kerjasama yang baik. Nah, dalam lingkungan sekolah juga dapat kita lihat proses kerjasama antar komponen yang satu dengan yang lainnya. Di dalam lingkungan sekolah kerjasama dapat terjadi antar orang per orang, dan dapat juga antar kelompok dengan kelompok. Misalnya kerjasama antar kelas dalam membersihkan lingkungan sekolah, lalu kerjasama antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan murid, dan guru dengan guru. Oke, lanjut dalam pengertian yang lebih luas, yaitu negara. Kerjasama dapat melibatkan banyak pihak dan banyak hal. Misalnya kerjasama dalam mengatasi menjaga keutuhan wilayah negara. Dalam kondisi sekarang, kerjasama melibatkan antar negara sebab masing-masing negara sadar akan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi banyak kerjasama antar negara yang dilakukan, misalnya kayak menjaga perbatasan antar negara, lalu bisa juga kerjasama antara bidang ekspor dan impor, dan lain-lain gitu. Kerjasama sendiri teman-teman meliputi 3 bentuk, yaitu tawar-menawar, kooptasi, dan koalisi. Nah, kita bahas satu ya teman-teman. Yang pertama ada tawar-menawar. Tawar-menawar yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara 2 organisasi atau lebih. Sebenarnya proses tawar-menawar terjadi dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Dapat diambil contoh sederhana. Misalnya ketika kita akan mengunjungi kerabat yang sakit, ada kerabat kita yang sakit atau teman kita yang sakit, kita melakukan tawar-menawar pastinya nanti dengan teman-teman yang ingin bareng berangkat menjenguk juga gitu. Tawar-menawarnya pasti tentang kapan berangkatnya, di mana kumpulnya, dan kendaraan apa yang akan digunakan untuk menuju ke sana gitu. Sebelum tercapai kesepakatan, kita akan melakukan proses tawar-menawar dulu sama teman-teman kita. Dalam jangkauan yang lebih luas, kerjasama menyangkut berbagai macam hal, khususnya dalam tentang barang dan jasa. Dalam masa sekarang ini, kerjasama menjadi sangat penting karena dalam era globalisasi, kebutuhan akan jalinan dengan pihak lain semakin dibutuhkan teman-teman. Jadi kerjasama ini nggak mungkin nggak ada gitu. Tawar-menawar ini maaf saya. Nah, yang kedua ada, selain tawar-menawar, yang kedua ada kooptasi. Apa sih itu kooptasi? Kooptasi itu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, teman-teman. Sebagai salah satu cara untuk menghindari kegoncangan dalam organisasi yang bersangkutan. Dalam kehidupan, sering muncul suatu kenyataan bahwa apa yang terjadi tidak sama dengan apa yang diharapkan. Terlebih dalam situasi yang sedang bergejolak. Segala hal itu diperhitungkan dengan sangat baik, dapat agar tidak terjadi kebalikannya. Artinya segala hal diperhitungkan sangat baik agar nggak terbalik 180 derajat. Dalam kondisi seperti itu, sikap untuk menerima berbagai macam perbedaan atau hal-hal baru sangat diperlukan. Jadi kooptasi itu menerima unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan suatu organisasi gitu teman-teman. Yang ketiga ada koalisi. Nah, koalisi adalah kombinasi antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Koalisi diambil sebagai jalan untuk mencapai satu tujuan. Dasar dari koalisi bermacam-macam. Ada yang karena persamaan pandangan, ada yang pandangan dan ideologi, persamaan cita-cita, persamaan tujuan, dan lain-lain. Misalnya kalau yang sering kita lihat itu koalisi antar partai untuk
menentukan atau untuk mencalonkan salah satu calon presiden. Jadi beberapa partai bergabung melakukan koalisi, lalu mencalonkan satu nama untuk menjadi presiden dan wakil presiden, itu koalisi. Lalu setelah kerjasama ada akomodasi. Nah, akomodasi ini meliputi 12 bentuk. Yang pertama ada koersi, lalu kompromi, lalu ada arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, adjudikasi, konversi, segresi, cashfire, dan terakhir displacement. Nah, pengertian akomodasi dalam suatu proses sering diartikan sebagai usaha manusia untuk meredam atau mendinginkan suatu pertentangan atau usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi adalah satu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tersebut tidak hilang kepribadiannya gitu. Dalam kehidupan, proses akomodasi dapat kita lihat pada peristiwa-peristiwa yang menyangkut pandangan terhadap suatu nilai atau antara golongan tua dan golongan muda. Perbedaan itu apabila dibiarkan akan dapat menimbulkan suatu konflik, pertikaian, dan masalah gitu. Tapi karena masing-masing pihak saling menyadari akan pentingnya persatuan dan kesatuan, maka konflik itu dapat dihindarkan. Nah, ada beberapa tujuan dari akomodasi, yaitu pertama, mengurangi pertentangan antara orang per orang atau kelompok manusia akibat perbedaan paham atau pendapat atau ideologi dan lain-lain. Yang kedua, mencegah meledaknya satu pertentangan untuk sementara waktu, jadi mencegah meledaknya pertikaian agar tidak lebih besar lagi gitu. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya kerjasama antar kelompok sosial yang hidupnya terpisah. Jadi yang awalnya tadinya konflik diusahakan dari akomodasi ini jadi hubungan kerjasama gitu loh. Jadi menghilangkan konfliknya. Lalu yang keempat, mengusahakan peleburan-peleburan antar kelompok sosial yang terpisah melalui pembaruan. Jadi akomodasi itu menyatukan berbagai hal-hal yang tadinya tidak tersatu. Nah, akomodasi sendiri itu meliputi tadi 12 bentuk ya. Kita bahas dari satu-satu ya. Pertama dari koersi. Nah, koersi ya teman-teman, bukan kursi. Apa sih itu koersi itu? Ya, koersi itu suatu bentuk akomodasi yang dilakukan karena adanya paksaan dari salah satu pihak yang lebih kuat. Contoh sederhananya misalnya seorang pemilik tanah yang memaksa orang-orang yang menempati tanahnya itu untuk membayar sewa lebih mahal. Jika mereka nggak mau bayar atau nggak mau nyewa, ya dipersilakan pindah. Nah, dalam konteks ini, pemilik tanah berada pada posisi yang kuat, pada versi yang kuat. Sementara para penyewa pada posisi yang sebaliknya, posisinya lemah. Nah, dalam keadaan yang demikian, masyarakat yang berada pada posisi yang lemah hanya dapat menerima keputusan dari pihak yang kuat. Contoh yang lebih luasnya lagi dalam kehidupan bernegara, adanya ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara maju, di mana negara-negara maju sering menekan negara-negara berkembang dalam berbagai aspek kehidupan gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada kompromi. Nah, apa sih itu kompromi? Kompromi itu yaitu sebuah bentuk akomodasi gitu. Akomodasi di mana masing-masing pihak yang terlibat mengurangi tuntutan agar tercapainya suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada gitu. Dalam hal ini diperlukan pemikiran yang dewasa dari kedua belah pihak gitu. Tentu keputusan dalam kompromi bukan berarti mengalahkan salah satu pihak dan memenangkan pihak yang lain. Kompromi itu bertujuan untuk mencapai kata sepakat dalam penyelesaian masalah. Contohnya adalah kesepakatan yang dicapai antar pihak yang mempersengketakan sebidang tanah. Jadi diambil jalan tengahnya aja. Jalan tengahnya itu kalau kita kan sering mengenal, ya udah diambil jalan tengahnya aja, kompromi. Nah, jalan tengah atau yang kita sebut ya jalan tengah tadi itu di sini sebutnya kompromi. Lalu yang ketiga ada arbitrase ya. Nah, arbitrase yaitu suatu bentuk penyelesaian pertentangan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak gitu. Karena pihak yang bertangan-tangan tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri, akhirnya memilih pihak ketiga untuk ikut campur. Nah, dalam arbitrase ini pihak ketiga yang dipilih dapat mengambil suatu keputusan yang bersifat mengikat terhadap pihak-pihak yang berselisih atau bertentangan. Biasanya pihak ketiga yang dipilih adalah yang memiliki kedudukan lebih tinggi di antara keduanya atau para pihak yang konflik itu tadi. Contohnya dalam penyelesaian masalah perburuhan antara pemilik perusahaan dengan buruh atau karyawan gitu. Dengan mereka biasanya kalau tidak tercapai udah diakomodasi lalu tidak mencapai kata kompromi, mereka akan memanggil pihak ketiga atau melakukan arbitrase. Siapa pihak ketiganya? Memanggil dinas tenaga kerjaan untuk memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak gitu. Jadi memanggil orang yang lebih mengerti, lebih tinggi, lebih mengerti di antara dua orang ini gitu. Nah, yang keempat ada mediasi ya. Mediasi. Mediasi itu apa sih? Mediasi itu suatu bentuk penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga. Namun, nah ada bedanya nih sama arbitrase. Namun, kedudukan pihak ketiga hanya sebagai penasihat, tidak memberikan keputusan yang mengikat atau yang maksa gitu.
nasihat atau arahan dari pihak ketiga sifatnya hanya sebagai pandangan tentang keputusan apa yang akan diambil atau akan dijalani, sepenuhnya kembali kepada pihak-pihak yang berselisih. Contoh mediasi yang dilakukan adalah pemerintah Finland terhadap pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka, atau bisa juga mediasi itu antara polisi memediasi kesalahpahaman yang terjadi antara ayah dan anak gitu, bisa jadi gitu. Jadi perbedaan antara mediasi dengan arbitrase, pihak ketiganya kalau di arbitrase itu bisa melakukan sesuatu yang bisa memutuskan sesuatu yang mengikat kedua belah pihak, tapi kalau di mediasi enggak. Di mediasi pihak ketiganya hanya memberikan nasihat, pengarahan, dan anjuran, tapi tentang mau bagaimana, mau diikuti atau tidak, itu terserah kepada pihak yang berselisih atau bermasalah lagi. Lalu yang kelima ada konsiliasi, yaitu suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih bagi tercapainya suatu persetujuan bersama atau cita-cita bersama gitu. Dalam konsiliasi diharapkan pihak yang saling berselisih mengemukakan pendapat dan keinginannya, dan juga diharapkan mendengarkan keinginan dari pihak yang lain gitu. Jadi saling mendengarkan dan saling memberikan usulan gitu loh. Dengan demikian diharapkan dapat dicapai titik temu di antara kedua belah pihak. Contohnya adalah konsultasi yang dilakukan pengusaha angkutan dinas lalu lintas atau DLLAJ dalam menetapkan besaran tarif angkutan lebaran. Itu kan nanti mereka akan memanggil para pemilik perusahaan-perusahaan kendaraan atau bis gitu. Nanti para kepala dinas ini akan membicarakan tentang patokan harganya segini, lalu nanti kepala yang perusahaan-perusahaan bis tadi juga akan mengemukakan keinginannya segini-segini, nanti akan ditemukan titik tengahnya atau komprominya gitu ya kan. Lanjut yang keenam ada toleransi. Toleransi itu sama-sama kita tahu, yaitu suatu usaha untuk menghindari diri dari perselisihan dengan membiarkan atau menghormati pihak lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Toleransi muncul karena kesadaran dari setiap individu terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Contohnya adalah toleransi antar umat beragama di Indonesia dengan menghormati setiap pemeluk atau ajaran tertentu. Misalkan kayak sering kita lihat di Bali, kalau misalkan lagi hari raya Nyepi, maka orang-orang di sekelilingnya, entah itu yang beragama Muslim atau beragama lain di luar Hindu, akan menghormati. Mereka ikut Nyepi juga di rumah, tidak keluar-keluar rumah. Begitu juga dengan saat hari raya Idul Fitri, maka nanti orang-orang Hindu biasanya di Bali akan membantu mengamankan jalannya proses sholat Id dan memperlancarnya suasana gitu. Lalu yang ketujuh ada stalemate. Apa sih stalemate itu? Stalemate itu salah satu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada satu titik tertentu dalam melakukan pertentangan tanpa bisa maju atau mundur. Contohnya perselisihan antara negara Amerika Serikat dengan Iran terkait isu nuklir, itu stuck di situ aja, jadi nggak maju nggak mundur, ya stuck aja, diam aja gitu. Oke, lalu selanjutnya yang kedelapan ada adjudikasi. Nah, adjudikasi itu suatu proses perkara atau perselisihan melalui pengadilan gitu, penyelesaian perkara atau suatu pertikaian melalui proses pengadilan gitu. Keputusan dari pengadilan ini bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap gitu. Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan umumnya ditempuh setelah tidak terjadinya kesepakatan atau kompromi dan kesepahaman dalam penyelesaiannya gitu. Jadi akhirnya jalan yang ditempuh setelah dari stalemate tadi ya masuk ke adjudikasi atau ranah hukum pengadilan. Lalu yang kesembilan tadi ada konversi. Konversi yaitu proses penyelesaian konflik apabila satu pihak bersedia mengalah atau mau menerima pendirian dari pihak lain. Jadi kedewasaan pikiran dan sikap diperlukan dalam konversi ini. Lalu yang ke-10 ada segregasi ya. Segregasi yaitu upaya untuk saling memisahkan diri dan saling menghindari di antara pihak-pihak yang bertentangan dalam rangka mengurangi ketegangan. Jadi ketika salah satu pihak sedang berkonflik atau pertikaian, hendaknya hindari dulu berpapasan atau bertemu untuk supaya tidak membuat konflik itu semakin terbakar amarahnya dan lain-lain gitu ya. Lalu yang ke-11 ada ceasefire, yaitu menangguhkan permusuhan atau peperangan dalam jangka waktu tertentu sambil mengupayakan terselenggaranya penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang bertikai. Kalau contohnya itu dalam kehidupan yang seperti bernegara, misalnya Israel mengajukan gencatan senjata kepada Palestina dalam jangka waktu tertentu dan sambil mencari penyelesaian konflik yang terjadi di antara kedua negara itu. Yang terakhir ada displacement, yaitu usaha mengakhiri konflik dengan mengalihkan pada objek masing-masing. Oke, lanjut dari akomodasi, kita lari ke asimilasi. Nah, apa sih asimilasi itu? Asimilasi itu merupakan suatu proses yang ditandai oleh adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan
perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Nah, proses asimilasi dimulai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama-sama bertujuan untuk mencapai kesatuan, baik dalam organisasi, pikiran, maupun tindakan. Nah, tindakan itu didasari pada kesadaran adanya perbedaan-perbedaan pada setiap individu atau kelompok. Perbedaan itu tidak dihilangkan, akan tetapi lebih ditonjolkan gitu. Proses munculnya asimilasi ditandai dengan beberapa hal, teman-teman. Ada 3 tuh ya. Ya benar, ada 3. Yang pertama, kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. Lalu yang kedua, orang per orang sebagai warga kelompok. Nah, kelompok tadi saling bergaul, bergaul secara komunikasi secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama. Lalu yang ketiga, ada kebudayaan-kebudayaan dari masing-masing kelompok tadi itu berubah dan saling menyesuaikan diri. Sementara itu, faktor-faktor yang mempermudah terjadinya proses asimilasi adalah sebagai berikut. Ada 7 kalau nggak salah, ada 7 sih kalau nggak salah. Yang pertama, sikap toleransi terhadap kelompok lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan-kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang untuk berbagai golongan masyarakat. Jadi kalau kelompok A boleh berdagang, ya kelompok B juga boleh berdagang gitu. Kalau kelompok A boleh bertani, berekonomi tani, ya kelompok B juga boleh berekonomi tani gitu. Lalu yang ketiga, sikap menghargai orang asing dan kebudayaan. Ini jelas ya, sebagai manusia yang baik, kita dituntut untuk menghargai orang lain gitu dan kebudayaan yang dibawanya gitu. Yang keempat, sikap yang terbuka dan dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Nah, dalam kehidupan masyarakat pasti ada satu golongan yang bukan menguasai sih, lebih mendominasi. Nah, tapi diharapkan yang masyarakat yang mendominasi itu memiliki keterbukaan pikiran dan keterbukaan sikap kepada golongan yang kurang mendominasi gitu. Yang kelima, ada persamaan dalam unsur kebudayaan. Dan 6, perkawinan campuran antara kelompok A dan kelompok B, sehingga nanti akan terjadi interaksi yang terus menerus lebih baik lagi dan terjadinya proses asimilasi yang baik. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Artinya kelompok A dan kelompok B memiliki musuh yang bersama. Misalkan kayak di sama-sama di warga Indonesia, di Jakarta misalkan, antara RT 1 dengan RT 2 memiliki musuh yang bersama. Apa sih musuh bersamanya? Misalkan kayak pergaulan remaja yang negatif, misalkan musuh bersamanya adalah narkoba dan lain-lain. Lalu faktor yang menghambat terjadinya asimilasi itu ada 5 juga, teman. Jadi selain faktor yang mempermudah, ada juga faktor yang memperhambat terjadinya asimilasi. Yang pertama itu kehidupan satu golongan tertentu yang terisolasi dari masyarakat umum. Yang kedua, kurangnya pengetahuan terhadap kebenaran budaya lain yang sedang dihadapi. Yang ketiga, kecurigaan dan kecemburuan sosial terhadap kelompok lain. Yang keempat, merasa primordial. Primordial itu merasa superior gitu, sehingga merasa kebudayaan kelompok sendiri itu lebih baik daripada kebudayaan orang lain gitu, merasa lebih gitu, primordial itu. Lalu yang kelima, perbedaan yang sangat mencolok seperti perbedaan ciri-ciri ras, perbedaan teknologi, dan perbedaan ekonomi, basic ekonomi. Oke, setelah asimilasi, kita lari ke akulturasi gitu. Akulturasi. Apa sih akulturasi itu? Gitu ya kan. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul apabila satu kelompok masyarakat dengan kebudayaannya dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing gitu. Dengan demikian, lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing tersebut melebur ke dalam kebudayaan asli yang tadi di awal gitu. Dengan tidak menghilangkan kepribadian kedua unsur kebudayaan tersebut. Jadi unsur asing masuk, tapi unsur aslinya itu tidak hilang gitu. Nah, unsur-unsur kebudayaan yang mudah diterima dalam akulturasi ada 3, teman-teman. Yang pertama, ada kebudayaan material. Yang kedua, teknologi ekonomi yang manfaatnya cepat dirasa dan mudah dioperasikan. Yang ketiga, kebudayaan yang mudah disesuaikan dengan kondisi tempat. Dan terakhir, kebudayaan yang pengaruhnya kecil. Nah, keempat ini, unsur-unsur budaya ini mudah diterima dalam akulturasi. Jadi kebudayaan yang bersifat material atau ekonomi, lalu teknologi ekonomi, entah teknologi otomotif, teknologi pendidikan, dan lain-lain, itu cepat banget diterima dalam akulturasi gitu. Lalu kebudayaan yang mudah disesuaikan dengan kondisi tempat, kayak sekarang kebudayaan ada musik Korea gitu, band Korea mudah disesuaikan, nggak begitu bertentangan dengan kebudayaan kita gitu. Unsur kebudayaan yang sukar diterima juga ada, teman-teman, dalam akulturasi ini. Unsur kebudayaan yang sukar diterima itu ada 2. Pertama, kebudayaan yang mendasari pola pikir masyarakat atau ideologi gitu, itu sulit. Apalagi kalau Indonesia, sulit, bukan sulit sih, fobia sekali dengan ideologi komunis. Itu sulit sekali ideologi komunis bisa masuk kepada Indonesia, negara Indonesia. Lalu kebudayaan yang mendasari proses sosialisasi yang sangat meluas dalam kehidupan masyarakat, atau proses sosialisasi yang umum, universal gitu. Oke, kita dari akulturasi kita lanjut ke slide selanjutnya ya, teman-teman, ke proses-proses sosial yang disosiatif. Nah, di sini ada 3 proses sosial yang disosiatif, ada persaingan, kontroversi, dan pertentangan.
Nah, kita bahas dari persaingan dulu ya. Persaingan atau kompetisi adalah suatu proses sosial di mana orang secara perorangan atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Nah, persaingan yang bersifat pribadi disebut rival ya, rivalry. Biasanya ada orang yang menyebut itu mah rival saya, itu orang gini 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 ya. Itu artinya eh, persaingan antara satu orang dengan orang lainnya yang biasanya sih berlangsung secara lama dan mendalam gitu. Nah, dalam persaingan masing-masing pihak berjuang untuk menunjukkan eksistensinya terhadap pihak lain gitu. Persaingan dapat terjadi di semua sektor kehidupan seperti di sekolah, uh, di masyarakat, di pusat-pusat perekonomian, di perusahaan tempat kerja, di supermarket, di lain-lain gitu ya. Hal yang penting perlu diingat dalam persaingan, semua pihak harus sportif dan siap menerima kelebihan atau kekuatan dari pihak lain gitu ya. Atau dalam bahasa umumnya disebutkan kalau bersaing secara sehat gitu. Oke. Persaingan ini juga memiliki bentuk-bentuk persaingan diantaranya sebagai berikut. Satu, persaingan di bidang ekonomi. Persaingan di bidang ekonomi biasanya timbul karena terbatasnya persediaan, kesempatan untuk mengelola ekonomi dan lain-lain. Jadi karena terbatasnya persediaan, lalu ada kesempatan kalau ini akan menguntungkan secara ekonomi, keuntungan ya, maka persaingan di bidang ekonomi akan naik gitu loh. Misalkan kayak di suatu wilayah eh, jarang ada yang dagang makanan, maka para yang pedagang makanan akan melihat ini sebagai kesempatan untuk mengelola ekonomi gitu. Dalam era sekarang, persaingan di bidang ekonomi cukup tajam sebab ekonomi menjadi tulang punggung kehidupan. Oke, lanjut yang kedua, persaingan di bidang kebudayaan. Nah, persaingan di bidang kebudayaan itu muncul seiring dengan semakin berkembangnya pola pikir masyarakat. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi juga persaingan dalam bidang kebudayaan. Sebab kebudayaan itu adalah refleksi atau wujud dari pola masyarakat. Pemikiran manusia tersebut dapat dituangkan dalam berbagai macam ide atau gagasan. Contohnya persaingan di bidang kebudayaan adalah persaingan antara stasiun televisi dengan stasiun televisi yang lain dalam menyajikan berbagai macam acara yang diharapkan senantiasa ditonton oleh seluruh lapisan masyarakat. Gitu. Jadi antara stasiun TV1 dan stasiun TV lainnya saling mengejar rating dan mempertontonkan atau menyiarkan acara-acara yang berkualitas gitu. Yang ketiga, persaingan untuk mencapai suatu kedudukan atau peranan tertentu dalam masyarakat. Nah, ada kalanya di dalam masyarakat, kedudukan atau peranan yang ada kesempatannya sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk mencapai kedudukan dan peranan tersebut harus diperjuangkan gitu. Dalam memperjuangkan kedudukan dan peranan itulah terjadi persaingan. Contohnya misalnya persaingan untuk menjadi kepala daerah pada suatu wilayah tertentu, kepala kades, kepala RT, kepala camat, dan lain-lain. Yang keempat ada persaingan karena perbedaan ras gitu. Dalam persaingan ini dasarnya adalah perbedaan fisik seperti warna kulit, warna rambut, bentuk tubuh, tinggi badan dan lain-lain yang merupakan ciri-ciri dari ras manusia. Oke, selain hal tadi ada juga hal-hal yang menyebabkan persaingan. Hal yang menyebabkan persaingan itu apa sih? Ada 5 ternyata teman-teman hal-hal yang menyebabkan persaingan itu. Yang pertama, perbedaan pendapat mengenai hal yang prinsipil, hal yang utama gitu ya. Jadi karena ada perbedaan pendapat maka akan menyebabkan sebuah persaingan gitu. Yang kedua, perselisihan paham yang mengusik harga diri dan kebanggaan masing-masing pihak yang ditonjolkan gitu. Jadi perselisihan paham yang mengusik harga diri, merasa dirinya terpojokkan maka akan memunculkan sebuah persaingan gitu. Entah itu mengusik dirinya atau hal-hal yang dibanggakannya, misalkan kalau klub sepak bola, para penggemar klub sepak bola Persija dengan Persib itu saling bersaing untuk menunjukkan siapa yang lebih baik gitu. Lalu ketiga, persamaan kepentingan dalam hal yang sama akan menyebabkan juga sebuah persaingan kepentingan hal yang sama. Jadi antara tukang bakso A di wilayah A akan bersaing juga dengan tukang bakso B di wilayah A gitu. Jadi pentingannya sama, yaitu dagang bakso, tapi ini akan memunculkan sebuah persaingan teman-teman. Sama-sama jual bakso tapi persaingan muncul gitu. Atau sama-sama jualan ikan di tempat yang sama maka akan menimbulkan sebuah persaingan gitu. Yang keempat ada perbedaan sistem nilai dan norma di dalam kelompok masyarakat. Nah, itu jelas banget ya teman-teman. Yang terakhir ada perbedaan kepentingan politik negara baik dalam maupun luar negeri gitu. Jadi kepentingan politik juga uh, dapat menimbulkan sebuah persaingan gitu loh antara kepentingan A dengan kepentingan B. Itu akan menimbulkan sebuah persaingan yang ujung-ujungnya nanti menyebabkan drama biasanya. Oke, fungsi selain hal-hal yang menyebabkan persaingan tadi, ternyata persaingan sendiri punya fungsi loh teman-teman. Persaingan bukan suatu hal yang negatif ternyata. Fungsinya persaingan itu ada 4.
Satu, persaingan dapat menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif dari orang secara orang atau kelompok manusia. Jadi persaingan bisa menyalurkan keinginan-keinginan individu yang sifatnya kompetitif atau bersaing atau apa ya, rival gitulah ya. Lalu persaingan sebagai jalan keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan yang menjadi pusat perhatian tersalurkan dengan sebaik-baiknya oleh mereka yang bersaing. Jadi masing-masing mereka yang bersaing akan menunjukkan eksistensinya dan menunjukkan yang paling baik dari produknya gitu. Yang ketiga, persaingan sebagai alat untuk mengadakan seleksi sosial gitu. Jadi persaingan digunakan sebagai alat untuk mengadakan seleksi sosial. Jadi siapa yang terbaik, siapa yang buruk, siapa yang produknya paling baik dan diminati, itulah yang menjadi pemenang gitu. Jadi ada seleksi-seleksi sosial dalam sebuah persaingan itu, dan sebuah hal yang wajar teman-teman. Yang keempat, persaingan sebagai alat untuk menempatkan seseorang pada bidang-bidang kerja yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi persaingan juga menjadi alat tool deskripsi seseorang itu pantasnya di bidang kerja apa dan sesuai kemampuannya kayak gimana gitu. Jadi misalkan seorang lulusan SMA dengan seorang sarjana komputer ketika sama-sama melamar sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan bidang IT, maka kemungkinan besar sarjana S1 tadi akan lebih diterima ketimbang lulusan SMA tadi gitu. Jadi persaingan tadi itu menempatkan seorang pada bidang kerja yang sesuai dengan kemampuannya. Persaingan juga memiliki dampak teman-teman. Apa sih dampaknya persaingan itu? Persaingan dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Pertama itu timbulnya solidaritas kelompok sehingga rasa kesetiakawan menjadi tinggi. Jadi persaingan juga menimbulkan solidaritas mekanik kalau kata Durkheim di bukunya itu ya. Solidaritas kelompok. Jadi persaingan antara karyawan buruh dengan buruh itu biasanya memiliki di samping persaingan kerja dan kualitas kerja, mereka akan didekatkan kepada solidaritas kelompok yang kuat gitu. Karena sering bersama, sering berinteraksi dan lain-lain. Lalu kedua, timbulnya perubahan sikap baik yang positif maupun negatif. Nah, persaingan itu wajar banget ada perubahan sikap yang terjadi antara pesaing satu dengan pesaing yang lain gitu ya. Lalu kerusakan dan hilangnya harta benda serta hilangnya jiwa manusia jika terjadi benturan fisik, ini sebuah konsekuensi yang wajar dalam persaingan itu ya teman-teman. Persaingan pasti akan minimal harus ada yang dikorbankan dalam sebuah persaingan itu, baik harta maupun benda maupun jiwa biasanya sih kalau udah persaingannya parah banget. Lalu yang keempat, terjadinya negosiasi di antara pihak-pihak yang bertikai dalam keadaan status quo. Apabila tidak terjadi negosiasi, salah satu pihak menjadi kalah atau pokok personalnya didominasi yang menang. Jadi itulah teman-teman tentang persaingan atau kompetisi. Lanjut lagi proses sosial yang kedua, proses sosial yang disosiatif yang kedua itu ada kontraversi gitu. Kontraversi apa sih? Kontraversi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan gitu. Jadi kontraversi ini berada di antara persaingan dan konflik, berada di tengah-tengahnya gitu. Proses sosial ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan-keraguan terhadap seseorang atau kepada suatu kelompok gitu ya. Jadi ada sebuah kecurigaan gitu. Kontroversi adalah suatu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Sikap yang tersembunyi tersebut dapat berubah menjadi sebuah kebencian, namun tidak sampai menjadi sebuah pertentangan atau pertikaian. Proses sosial kontroversi merupakan mempunyai beberapa subproses. Nah, menurut si Leopold von Weiss dan Howard Becker, ada 5 subproses dalam kontroversi, yaitu sebagai berikut. Satu, proses yang umum, misalnya penolakan, keengganan, perlawanan, proses menghalang-halangi atau mengganggu pihak lain. Jadi subproses dalam kontroversi yang pertama itu adanya penolakan, keengganan, perlawanan, dan protes teman-teman. Nah, yang kedua, bentuk kontroversi yang sederhana, misalnya menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, memaki-maki orang lain melalui selebaran atau media sosial, memfitnah, atau melemparkan beban pembuktian pada pihak lain. Jadi dari proses yang umum tadi mulai lari ke memfitnah, melemparkan beban pembuktian pada pihak lain. Lanjutnya ada kontroversi yang intensif, misalnya pengasutan, menyebarkan desas-desus, dan mengecewakan pihak lain. Yang keempat ada kontroversi yang bersifat rahasia, misalnya mengemukakan rahasia pihak lain, perbuatan khianat, dan pengingkaran janji. Jadi di 4 kontroversi yang bersifat rahasia ini udah melakukan kegiatan yang negatif, konotasinya negatif ya teman-teman. Yang terakhir kontroversi yang bersifat taktis, misalnya intimidasi. Taktis itu teman-teman ada taktiknya dulu, ancaman, provokasi, dan teror. Nggak mungkin dilakukan secara langsung atau spontanitas gitu, mesti ada taktisnya dulu sih. Nah, tipe-tipe kontroversi
ada banyak teman-teman, ada tiga kalau nggak salah. Tipe-tipe kontroversi itu ada tiga. Yang pertama itu kontroversi yang menyangkut generasi, yang kedua kontroversi yang menyangkut jenis kelamin, yang ketiga kontroversi yang menyangkut kelompok. Nah, dari yang pertama dulu tentang menyangkut generasi. Kontroversi yang menyangkut generasi yaitu suatu bentuk kontroversi atau antara satu generasi dengan generasi yang lain. Sering terjadinya itu perbedaan pandangan antara generasi tua dengan generasi muda. Misalnya generasi tua menganggap bahwa generasi muda itu kurang mengenal tata krama, kurang sopan dan bergaul secara bebas. Sementara itu, generasi muda memiliki pandangan bahwa generasi tua itu kolot, ketinggalan zaman, tradisional, dan kurang open-minded kalau bahasa anak Twitter mah. Nggak open-minded generasi tua itu. Ya. Di antara keduanya, kadang muncul sikap saling tidak suka namun tidak muncul ke permukaan dan berkembang menjadi konflik. Tetapi di antara mereka kadang juga terjadi perdebatan dan argumen masing-masing. Jadi kontroversi antar generasi ini biasa terjadi, tapi tidak sampai ke permukaan konflik, tidak sampai konflik atau pertikaian, teman-teman. Kadang masih bisa diredam karena salah satu pihak biasanya mengalah dan membuka dirinya atas argumen yang lain gitu. Yang kedua ada kontroversi yang menyangkut jenis kelamin. Kontroversi yang menyangkut jenis kelamin adalah perbedaan persepsi atau pandangan antara kaum pria dengan kaum wanita menyangkut hak dan kewajiban. Di antara keduanya sering terjadi ketidakcocokan, namun hanya sebatas tidak cocok dan tidak sampai timbul konflik. Misalnya perbedaan pendapat antara kaum pria dan kaum wanita mengenai gerakan emansipasi. Kaum wanita beranggapan bahwa wanita harus mendapatkan tempat dan kedudukan yang sama dengan pria. Sementara sebagian kaum pria beranggapan bahwa karir terbaik seorang wanita adalah ibu rumah tangga yang baik, yang dapat mendidik dan mengantar anak-anak kepada kehidupan yang lebih baik. Mengenai kontroversi yang menyangkut jenis kelamin ini, tadi saya baru saja sosial media Twitter, dan saya menemukan sebuah gerakan emansipasi, sebuah kampanye. Jadi ada sebuah wanita yang bikin tweet atau memposting dirinya itu sedang membuat bekal makanan untuk suaminya, tapi ada salah satu netizen atau komentar yang justru menganggap bahwa itu salah satu budaya patriarki gitu. Kenapa sih wanita yang bikinin bekal mulu? Kenapa nggak suami yang bikinin bekal untuk wanita gitu? Jadi ya ini hanya di taraf kontroversi doang, tidak menyampaikan konflik atau pertikaian aja sih, hanya sebatas kata-kata aja. Jadi hanya sebatas adu argumen aja di timeline Twitter tadi, nggak merujuk kepada konflik sih. Oke, yang terakhir kita ke kontroversi yang menyangkut kelompok gitu ya. Kontroversi yang menyangkut kelompok adalah kontroversi yang terjadi di antara dua kelompok atau lebih, dan masing-masing kelompok memiliki dasar pemikiran dalam menghadapi suatu persoalan. Contohnya, perbedaan pendapat antara berbagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mengenai kenaikan harga BBM atau kenaikan tarif listrik gitu. Kontroversi merupakan proses sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. Hanya di dalam kontroversi lah perbedaan itu tidak muncul dengan jelas. Dalam kontroversi pihak lawan bukan diserang secara fisik, tapi lebih diserang ke psikologis atau ke mentalnya, ke jiwanya gitu. Oke, kita lanjut ke proses sosial disosiatif yang terakhir, yaitu pertentangan atau konflik gitu ya. Konflik adalah suatu proses sosial di mana orang, perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan gitu. Awal dari pertentangan umumnya berupa persaingan yang sangat serius, sehingga terjadi bentrok-bentrok karena adanya berbagai macam perbedaan yang terdapat di antara masing-masing kelompok atau masing-masing kepentingan individu di dalamnya gitu. Konflik tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup yang luas, tapi yang sederhana juga dapat kita saksikan misalnya dalam rumah tangga atau di lingkungan tetangga, seperti konflik antara anak satu dengan anak dua tentang harta warisan dan lain-lain. Walaupun secara umum norma-norma di masyarakat itu mengatur bahwa permusuhan atau konflik adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, namun dalam kenyataannya hal itu tidak dapat kita hindarkan. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab berikut. Satu, perbedaan antara orang perorangan. Jadi antara orang satu dengan orang lain udah beda banyak banget. Misalkan beda pendirian, beda prinsip, beda pola pikir, cara bersikap, beda basic yang menyebabkan atau mengarah kepada pertentangan atau ketidaksamaan tujuan. Jadi ketidaksamaan tujuan yang tidak dibarengi dengan toleransi akan menyebabkan konflik. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Misalnya perbedaan kebudayaan antara suku yang satu dengan yang lainnya juga bisa menyebabkan konflik gitu. Jadi nanti bisa ada salah satu kelompok yang merasa primordial bahwa kebudayaannya bisa lebih baik ketimbang kebudayaan lain, dan kebudayaan lain yang disebut sebagai kebudayaan yang kurang baik itu akan merasa nggak terima dan konflik dengan kelompok yang merasa primordial dalam hal kebudayaan tadi itu. Yang ketiga, bentrokan antara kepentingan-kepentingan, misalnya kepentingan yang menyangkut baik individu maupun kelompok dalam hal ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain.
Jadi masing-masing kepentingan itu nanti akan beda hasil akhir, lalu kalau nggak diterima antara satu pihak bisa konflik lagi. Lalu yang terakhir ada perubahan-perubahan sosial, misalnya muncul berbagai macam pandangan antara golongan tua dengan golongan muda terhadap suatu permasalahan, terutama yang berkaitan dengan masalah norma. Ada juga faktor-faktor yang dapat menyebabkan konflik, antara lain satu, berprasangka buruk kepada pihak lain, atau bahasa Islaminya suuzon, bahasa anak gaulnya negatif think gitu terhadap orang lain, itu akan menimbulkan persepsi-persepsi negatif terhadap orang lain dan berprasangka yang tidak gitu. Nanti lambat laun akan muncul sebuah konflik kalau ini terus-menerus dipelihara dan ditanam gitu. Yang kedua, kurang dapat mengendalikan diri sendiri gitu ya. Yang ketiga, adanya masalah tertentu yang dapat melahirkan suatu permusuhan. Jadi awal mula konflik itu pasti karena ada sebuah perbedaan atau sebuah masalah tertentu yang terjadi di antara individu lain dengan satu individu dengan individu lain gitu. Yang keempat, persaingan yang sangat tajam sehingga kontrol sosial kurang berfungsi. Jadi antara persaingan yang tajam dan gesekan-gesekan yang terus-menerus juga lambat laun akan melibatkan konflik atau pertikaian yang serius gitu loh. Antara tukang bakso satu dengan tukang bakso lainnya, kalau bersaingnya nggak sehat dan tidak ada sikap toleransi di antara keduanya, akan menimbulkan sebuah kepersaingan, misalkan nanti bisa tiba-tiba berantem, saling rebutan lapak atau lahan gitu. Yang kelima, dorongan untuk memperoleh prestasi atau sebuah kemajuan atau pengakuan dari pihak lain gitu. Lalu lanjut ke bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik itu ada 5 di slide ya. Ada pertentangan pribadi, yaitu lalu pertentangan kelas sosial, lalu ketiga pertentangan rasional, lalu konflik politik, konflik internasional gitu ya. Kalau pertentangan pribadi atau konflik individual sih biasanya didasari pada kepentingan berbeda masing-masing individu. Jadi individu A maunya uh, satu hal ini, individu B mau yang ini, lalu kemudian gak ada yang ngalah, lalu muncullah konflik. Itu pertentangan pribadi atau konflik individual. Lalu pertentangan kelas sosial biasanya digambarkan pertentangan antara pemilik perusahaan dan karyawannya atau buruhnya gitu ya. Ada kelas yang terjadi antara manajer dengan bawahannya, antara bos dengan pembantunya. Itu pertentangan kelas. Misalkan pertentangannya bisa tentang masalah gaji, masalah ekonomi, masalah sosial dan kebudayaan. Lalu pertentangan rasional atau pertentangan ideologi pikiran itu biasa terjadi kalau suatu individu memandang satu fenomena dengan uh, ada individu lain yang memandang fenomena yang sama tapi beda pikiran gitu. Itu kan menimbulkan konflik. Nanti ada yang merasa saya yang benar, kamu salah, lalu satunya lagi saya yang benar, kamu yang salah, lalu lanjut lambat laun menjadi sebuah konflik karena rasionalitas. Yang keempat, konflik politik ya, jelas banget masing-masing partai atau politik itu memiliki kepentingan yang berbeda dan sering banget terjadi sebuah konflik di ranah politik itu ya. Lalu konflik internasional itu cakupannya luas ya, antara satu kota dengan kota lainnya, satu negara dengan negara lainnya, maaf. Misalkan kayak konflik internasional antara Indonesia dengan Malaysia tentang perebutan pulau Simpadan dan Legitan ya. Konflik itu muncul apabila terjadi benturan-benturan kepentingan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain, misalnya konflik tadi ya, Indonesia dengan Malaysia, Palestina dengan siapa namanya, Zionis Israel, dengan Israel gitu. Konflik juga memiliki dampak yang ditimbulkan konflik itu bisa berupa dampak positif dan bisa berupa dampak negatif gitu. Ada 2 dampak yang ditimbulkan oleh konflik gitu. Pertama, dampak negatifnya itu retaknya persatuan kelompok ya. Jelas sekali kalau konflik itu pasti nanti kelompok satu dengan kelompok lainnya enggan menegur, lalu terjadinya keretakan hubungan sosial, lalu salah satu pasti nanti ada yang minder atau enggan bertemu. Lalu perubahan kepribadian individu, jelas banget pasti setelah konflik atau saat konflik terjadi itu sikap individu yang mau semulanya ramah bisa jadi menjadi dingin, cuek dan lain-lain. Tiga, ada hancurnya harta benda dan jumlahnya korban manusia. Dalam konflik itu wajar sekali harus ada modal atau hal yang dibayar gitu ya. Hancurnya harta benda itu menjadi salah satu hal yang wajar dalam konflik atau persaingan itu. Harus ada hal yang dikorbankan dalam sebuah konflik itu. Yang keempat, ada dominasi dan takluknya salah satu pihak. Jelas banget kalau konflik itu akan mengarah kepada pemenang dan yang kalah, siapa yang menang dan siapa yang kalah, siapa yang menguasai dan siapa yang dikuasai, siapa yang takluk dan siapa yang ditaklukkan gitu ya. Sementara itu dampak positif dari konflik, ada dampak positif yang ternyata konflik itu teman-teman. Pertama, konflik dapat meningkatkan solidaritas kelompok. Bisa bisa banget ini konflik itu bisa meningkatkan solidaritas kelompok, misalnya gini, seperti konflik kemarin antara negara Indonesia dengan Malaysia. Lalu tiba-tiba masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bersolidaritas menyerang Malaysia, mengklaim bahwa Pulau Sipadan adalah milik Indonesia. Bersama-sama kita, masyarakat Indonesia itu tiba-tiba yang tadinya sedang punya konflik sendiri, melihat konflik yang internasional dan
penting, akhirnya masyarakat yang tadi terpecah belah menjadi satu suara untuk melawan Malaysia. Lalu konflik dapat berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Ya jelas banget, konflik itu bisa menjadi sebuah perubahan sosial yang tadinya satu golongan itu malas untuk melakukan melakukan suatu tindakan, tiba-tiba menjadi sebuah kelompok yang rajin dan semacamnya. Konflik bisa ditempuh atau diredam lewat cara-cara berikut teman-teman. Konflik dapat diredam itu dengan cara pertama sih akomodasi, tapi selain itu juga dapat ditempuh dengan cara-cara seperti berikut, seperti eliminating, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat dalam konflik yang diungkapkan dengan ucapan antara lain kami mengalah, kami menyesal, kami keluar, dan sebagainya. Indonesia sendiri pernah mengalami hal eliminating ini ya, waktu itu di zamannya Pak Presiden Soeharto yang menjabat selama 32 tahun, lalu didesak di demo oleh berbagai lapisan masyarakat. Dan Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan dirinya karena melihat konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakatnya atau tengah warganya. Yang kedua ada subjetting atau domination, artinya orang atau pihak yang mempunyai kekuatan terbesar dapat memaksa orang atau pihak lain untuk menaatinya gitu. Sudah tentu pemecahan masalah lewat jalan ini itu tidak akan memuaskan semua pihak yang terlibat dalamnya, karena yang terjadi di sini itu menggunakan otoritas dan kekuatan salah satu individu yang kuat lah yang menang gitu. Jadi mustahil bisa senangkan segala pihak gitu. Selama jadi manusia mustahil bisa senangkan segala pihak itu kalau kata KTBB. Lalu yang ketiga ada majority rule atau keputusan berdasarkan suara terbanyak yang dilakukan atau ditentukan dengan voting biasanya, atau pengambilan keputusan secara langsung gitu. Jadi kalau voting itu siapa yang suaranya terpilih banyak, dia yang menang tanpa mempertimbangkan argumentasi setelahnya itu. Lalu ada minority consent. Minority consent adalah artinya kelompok mayoritasnya menang, namun kelompok minoritas tidak merasa kalah dan menerima keputusan serta sepakat untuk melakukan kegiatan bersama. Nah, di sini dibutuhkan sebuah toleransi yang besar antara satu kelompok dengan kelompok lainnya untuk hal ini terjadi. Jadi konflik bisa diredam dengan toleransi yang baik gitu. Selanjutnya ada kompromi, artinya semua pihak yang terlibat dalam konflik berusaha mencari dan mendapatkan jalan tengah, tadi yang kita udah bahas. Lalu selanjutnya ada integrasi, yaitu pendapat-pendapat yang bertentangan didiskusikan, dipertimbangkan, ditelaah, kembali sampai kelompok mencapai satu keputusan yang memuaskan bagi semua pihak. Itu sama kayak halnya kompromi sih. Jadi setiap masing-masing kelompok yang bertikai menyuarakan keinginannya, menyuarakan pendapatnya, menyuarakan apa yang diinginkannya, lalu diambil jalan tengahnya enaknya bagaimana agar salah satu pihak merasa tidak terugikan atau tidak terbebankan gitu. Oke, next ya, kita masuk ke bagian latihan. Latihan ini merupakan pengayaan agar Anda lebih mendalami esensi dari interaksi sosial. Untuk interaksi sosial baik asosiatif maupun inisiatif. Silakan untuk teman-teman dalam mengerjakan latihan pilihan ganda ini. Jadi latihan itu ada dua nanti, pilihan ganda dan esai. Untuk pilihan gandanya sendiri nanti siapkan teman-teman menyiapkan buku catatannya dan beberapa alat tulisnya untuk mencatat soal-soal berikut ya. Dari soalnya pilihan ganda ini ada 1 sampai 10. Silakan dibaca di slide masing-masing. Saya beri waktu beberapa detik untuk mencatat setiap pertanyaan. Oke. Kalau tidak sempat difoto aja teman-teman, silakan di screenshot pertanyaan ini. Oke. Next ya, pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari screenshot, dari foto, dari catat. Next ya. Oke, soal esainya ini. Selanjutnya ada tugas kelompok gitu ya. Jadi tugas kelompok ini diadakan agar Anda teman-teman semua bisa lebih mendalami dan lebih mengerti dari esensi dari jenis-jenis dan bentuk-bentuk interaksi sosial tadi yang udah kita bahas bareng-bareng. Oke, untuk tugas kelompok ini silakan bentuk kelompok masing-masing anggota kelompok maksimal 4 orang gitu ya. Silakan dipecah, tolong pecahnya ini yang adil, jangan ada yang mendominasi baik yang secara kemampuan kognitif maupun gender gitu. Jadi biar rata semuanya disesuaikan ya. Setelah kelompok terbentuk, perhatikan tugasnya ya. Carilah 5 artikel dari kanal berita online atau offline yang menunjukkan bentuk-bentuk interaksi sosial baik asosiatif maupun disosiatif beserta dampaknya gitu. Setelah menemukan berita-berita tersebut, masukkan pada tabel yang berada di pojok kanan atas. Kemudian analisis gitu ya. Setelah artikel dianalisis, presentasikan hasil analisis masing-masing kelompok di depan kelas gitu di pertemuan selanjutnya gitu ya. Nanti bagi teman-teman kelompok lain yang sedang tidak presentasi bisa bertanya atau menanggapi tentang apa yang dipresentasikan oleh kelompok yang sedang berpresentasi gitu. Silakan bila ada argumen-argumen atau sanggahan-sanggahan nanti kita diskusikan supaya diskusi nanti bisa berjalan lebih menarik di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas antusiasmenya dan semangat
Di sini ada kata-kata dari Harold Whitman. Harold Whitman itu penyair Amerika Serikat yang berdarah Belanda. Kata Harold, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias gitu ya. Jadi jangan tanya dunia apa yang dibutuhkan ya, apa yang dibutuhkan ya. Karena apa yang dibutuhkan dunia itu banyak banget dan Anda mustahil untuk bisa mengisinya gitu loh. Tapi lakukanlah apa yang Anda senangi, lakukanlah apa yang menurut Anda membuat Anda bahagia, kemudian kerjakan. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan perasaan bahagia dan senang akan dibutuhkan oleh dunia. Oke, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Does any have question or critic? Silahkan dihubungi kontak yang tertera di bawah, kiri bawah. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena manusia tidak lepas dari kekurangan. Pasti ada saja salah satu sikap atau kata saya yang salah, baik sengaja maupun tidak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di vlog sosiologi metro teaching selanjutnya.